Bakal baka itu kan ada lagi pian merasa itulah kadim puji kadim, karena sifatnya yang baka lah yang memuji, itulah maka muasil namanya. Bakaul baka kadim puji kadim ya, ini kan tidak bisa memuji lagi. Di situ pian merasakan kalau orang masih perkataan lain aku yang memuji ya, itu masih dalam perkataan. Kaina pian itu makam bakaul baka itu pian itu memuji bukan dengan mulut lagi, bisa dengan pandangan pian, bisa dengan pendengaran pian. Kenapa? Karena sifat dan apalnya lah yang berlaku. Bila ia melihat sifat pian berarti sifatnya memuji sifatnya. Bila apalnya berarti apalnya yang memuji apalnya. Bila inya jatnya nampak pada diri pian berarti jatnya memuji jatnya. Itulah namanya kadim puji kadim. Bakaul baka, dia baka, kada berisi sifat lagi. Yang nampak siapa? Sifat yang baka juga. Yang bergerak siapa? Sifat yang baka juga. Inya di mana? Kada adanya. Itulah namanya bakaul baka namanya. Si kadim mempunyai memuji si kadim, si baka mempunyai memuji si baka, si sifat itu juga nama memuji sifat itu juga, si apal itu juga nama memuji apal itu juga, si jat itu juga nama memuji jat itu juga. Itulah namanya makam bakaul baka. Kada adanya. Siapa yang ada? Yang baka tuh bang yang ada. Itu kalau perkataan ini namanya kada lagi. Pian kita merasakan lain ini. Kalau perkataan ini masih di ilmu namanya, supaya pian tahu. Itu ada. Kalau nya itu kita pian seorang. Makanya puji baka tuh diucapkan kagum. Enggak. Bisa jadi diucapkan. Digerakkan bisa. Karena dia yang menggerakkan yang baka itu juga, yang mengucapkan itu juga. Di pendengaran bisa iya. Karena ia mendengar. Siapa yang mendengar? Sifat yang baka. Yang didengarnya siapa? Iya sifatnya yang baka juga. Kenyataan sifat yang baka. Jadi siapa nama muji? Iya sifatnya, iya apalnya, iya jatnya. Itulah namanya bakaul baka. Si bilanya jatnya nampak yang baka berarti seluruh sifatnya kan baka juga. Apalnya baka juga. Ya, adanya kadim juga. Itulah namanya puji kadim pi kadim, puji baka pi kada, puji sifat pi sifat. Kesarapian dia lagi mengatakannya. Kalau orang di dalam kitab itu kan puji kadim pi kadim ya. Takut nih kayak apa kan puji kadim pi kadim? Kada bisa pian menjelaskan. Kalau pian seorang kada bisa merasakan. Nama yang kadim, apalnya kadim, sifatnya kadim. Pemandirannya kadim, pendengarannya kadim. Di situ kita merasakan ketika diliputi. Itulah namanya mun pian kada merasa diri pian. Lagi siapa nang nama muji, inya seorang nama muji, inya seorang nama bergerak, inya seorang nama sifat, inya seorang nama berapal, inya seorang nama wujud. Wujud kita pun kada ada di waktu itu. Itulah namanya panah namanya, hilang namanya seseorang itu. Itulah namanya wasil namanya. Itu malamnya drilam ya. Bila itu pian kada tahu kan merasa. Itu di pemandiran aja kita. Jadi misalnya ilmu batin, kalau inya melaksanakan syariat itu nampak batinnya. Di mana namanya iman, namanya percaya inya bahwasanya ini perintah Allah Ta'ala. Nah manakala ia melaksanakan perintah Allah Ta'ala itu sudah tajali berarti dia bahwasanya tidak ada Tuhan selain daripada Allah Ta'ala. Amun inya orang itu mengaku tajali atau ma'rifat dengan Allah Ta'ala, lalunya kadang mengariskan syariat itu lain ma'rifat namanya. Berarti belum tajali lagi. Jadi makamnya itu lebih rendah daripada orang yang kadang mengerti apa-apa. Ya lah orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadah lalu dia menjalankan syariat itu nampak berarti tajali Allah Ta'ala lawan dia. Walaupun dia kadang mengerti apa yang terkandung di dalam 2 kalimat syahadah. Ada orang ini mengerti makna 2 kalimat syahadah, anunya penjabarannya macam-macam, tapi meninggalkan syariat berarti kada tajali namanya. Kada tajali kalimat la ilaha illallah itu pada dirinya zahirnya dan pada batinnya. Makanya dia meninggalkan syariat. Itulah namanya orang itu tertutup namanya. Mengaku ma'rifat padahal kada ma'rifat. Itulah namanya ma'rifat syaitani namanya. Artinya adalah. Jadi pian harus paham itu dulu. Jadi kalau orang itu meninggalkan syariat kada tajalinya. Lebih tinggi makam orang yang baru masuk Islam mengucapkan 2 kalimat syahadah, lalu dia berpuasa, lalu dia sembahyang, itu lebih tinggi itu makamnya. Kenapa? Karena dia sudah di makam tajali. Sedangkan orang yang mengerti ilmu ma'rifat, makna kalimat syahadah yang terkandung di dalamnya, lalu dia meninggalkan, berarti belum tajali lagi. Allah Ta'ala itu dengan dia belum tajali lagi. Sampai yang pertama itu kalau usah gitu belajar lawan tuan guru, mendatangi tuan guru, lawan ayam di rumah gitu. Sama kada bersembahyangan dia. Menjaga kada bersembahyangan itu kalau usah belajar pada tengah malam kan. Warid jelaskan dulu guru dan hasil daripada warid. Nah, warid itu hasil daripada wirid. Jadi orang itu laulal warid maka wirid. Orang itu tidak akan berwiridan datang waridnya kecuali melalui wirid. Nah wirid itu ada yang zahir sembahyang, berzikir itu wirid namanya secara zahir. Nang batinnya wirid itu adalah musyahadah namanya. Nah bila digabungkan zahirnya bewiridan, batinnya musyahadah, nah itu cepat datangnya warid karena dia menyaksikan. Sehingga nanti dia makamnya itu naik ke makam syahadah. Anta budaka annaka tarafa ilam tarafa innahu yara. Menyaksikan. Bila orang di makam menyaksikan itu lalu asyik dia. Setelah dia asyik maka datanglah warid itu. Dia tenggelam di dalam keasikan tadi itu datang warid. Nah apabila warid itu lalu dia berwirid berdasarkan warid. Itu pian kalau kada merasakan kada tahu kena.
Kayak apa wirid ulun ini menuruti waridnya? Nah, itu tergantung nanti diberikan. Bisa disuruhnya berkhalwat, bisa disuruhnya berpuasa, bisa disuruhnya membaca salawat, bisa disuruhnya berdiam aja kita, bisa. Ada warid itu yang panjang waktunya disuruhnya berkhalwat, ada yang panjang waktunya disuruhnya berpuasa, ada juga di seketika itu habis kita berwiridan kita hendak membaca ini, nah itu baca aja langsung. Itulah warid namanya yang diberikan Allah Ta'ala. Atau disuruhnya bertafakur saja, atau disuruhnya memandang saja, warid itu di ketika itu. Nah turutilah warid itu. Itulah kata Ibnu Athaillah, laulal wirid maka warid. Habis itu laulal warid maka wirid. Jadi tak balik lagi. Pertama dia harus berwiritan untuk mendatangkan warid. Setelah warid datang baru dia menuruti warid itu berwiritannya. Nah setelah itu barulah terbuka futuhannya. Karena warid itulah kunci untuk terbuka futuhan tadi, untuk tajalli tadi. Itu karena itu langsung bahasanya tuh yang punya memberikan, bukan melalui guru lagi. Nah melalui guru ini syarat saja, melalui guru ini guru memberi wiritan. Nah, itu supaya mendapatkan warid tadi. Bahasanya tuh jar guru kalau ikam hendak mendapatkan kunci yang asli baca dulu ini. Baca dulu ini, habis itu kira ada orang yang memberikan kunci yang asli. Nah, itu, jadi dapat kunci yang asli itu langsung darinya. Padahal punya guru ini pun kunci yang asli saja juga. Cuma ini yang punya guru, bukan punya kita. Nah, punya kita ini spesial nanti diberikan oleh yang punya itu. Itulah namanya warid namanya. Nah, seperti itu. Itu panjang kisahnya. Itu kalau sudah sampai ke warid itu, kita ini sampai kepada makam wirid saja. Karena warid itu semuanya kada bisa tahu kayak kecuali nanti orang yang berwiritan yang merasakan. Bukan kita, orang lain, karena berbeda-beda waridnya tadi. Ada yang disuruh berjalan aja kena orang itu, ada yang disuruh berdiam atau keluar tengah malam, ada seperti itu. Ada yang zarah saja gawiannya, itu bahagian daripada warid namanya. Kalau diperintahkan guru misalnya ikam jarah aja dulu setahunan itu tuh wirid namanya masih. Ikam baca salawatnya 1000 semalaman itu wirid masih. Nanti di tengah-tengah wirid itu bisa datang waridnya. Nah itu biar kada perlu lagi menuruti yang punya guru tadi, turuti yang itu. Karena bilanya lepas daripada warid itu, turut punya guru lagi dijalankan. Datang lagi waridnya, turuti lagi. Nah itulah terbuka, nanti terbuka. Makanya orang yang dalam perjalanan itu kadang mesti setahun, 2 tahun, 3 tahun, bisa seminggu, bisa 2 hari, bisa dia terbuka futuhannya, bisa sejam 2 jam, bisa jadinya terbukanya. Tergantung daripada musyahadah penyaksian batiniah zahirnya dan batinnya. Seperti itulah. Jadi seperti itu. Karena berwiridan seperti biasa lagi yang diperintahkan guru. Karena warid tadi itu adalah terbuka untuk membuka futuhatnya yang diberikan itu yang aslinya bahasa kita itu. Kalau ulun tulisakan pas itu, tulisakan itu biar itu kayak tadi tulisakan itu. Jadi nyaman ditulisakan itu dari bawiritan, habis itu datang warid, habis itu terbuka futuhat, tertutup bawiritan lagi kembali lagi. Itulah makam taraki tanazul namanya. Makam taraki tanazul, makam salikin, makam wasil. Kembali lagi ke makam salikin. Naik lagi ke makam wasil, turun lagi ke makam salikin, taraki lagi, tanajul, taraki, tanajul, salikin, wasil, tarikin, wasil. Seperti itu aja, pulang balik, musyahadah, murakabah, musyahadah, murakabah, musyahadah, murakabah. Namanya, seperti itu.